Percaya nggak kalau orang yang berselingkuh itu, dia merasa dirinya lah yang paling tersakiti. Bukan yang diselingkuhinya. Dia akan memunculkan semua alasan-alasan ke permukaan. Mengapa dia sampai berselingkuh? Yang jelas, dia akan memojokkan pasangannya. Dia akan menyalahkan pasangannya. Dia akan mengatakan, sudah tidak diperhatikan lagi, tidak disayang lagi, tidak dicintai lagi oleh pasangannya. Ditambah, kalau berbicara udah gak nyambung, gak enjoy, gak enak. Kalau bertukar pikiran itu ujung-ujungnya bertengkar. Banyak lagi alasan-alasan lain yang dimunculkan oleh orang yang berselingkuh. Hanya untuk membenarkan perbuatan selingkuhnya. Padahal tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan orang untuk berselingkuh. Apalagi kalau dia sudah mempunyai pasangan hidup. Jadi jangan membuat alasan ini itu, kurang ini, kurang itu, kurang tampan, kurang ganteng, kurang pintar, kurang cantik, kurang menarik. Pasangannya di mata dia, bukan. Orang yang berselingkuh itu memang muncul niatnya dari diri sendiri untuk melakukan perselingkuhan. Memang ada faktor-faktor itu yang membuat orang berselingkuh. Faktor yang dikatakan oleh orang yang berselingkuh mengenai istrinya, tapi itu jarang. Kebanyakan orang yang berselingkuh itu tidak mempunyai masalah sebenarnya dengan pasangan hidupnya. Tidak. Orang yang berselingkuh itu tidak bisa mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Tidak bisa mempertahankan harga dirinya. Karena orang yang berselingkuh itu orang yang mempermalukan dirinya sendiri. Orang yang berselingkuh itu orang yang berbuat zina. Karena orang yang berbuat zina adalah orang yang melakukan hubungan suami istri bukan dengan suami atau istrinya yang sah. Perselingkuhan itu juga bisa dikatakan orang melakukan hubungan bukan dengan pasangan hidupnya yang sah, yang resmi, bukan. Yang namanya selingkuh itu orang yang sudah mempunyai pasangan hidup atau orang yang sudah mempunyai pacar suka lagi dengan orang lain. Itu perselingkuhan. Dia sudah mempunyai istri, sudah mempunyai suami yang sah, dia bermain dengan orang lain. Itu perselingkuhan. Jadi orang berselingkuh itu orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa membentengi dirinya dari dosa yang akan menghampirinya. Karena orang yang berselingkuh itu berbuat dosa. Orang yang berselingkuh itu sama dengan orang yang berzina. Banyak orang yang tidak menyadari itu. Biasanya kalau orang yang berselingkuh itu tidak mempunyai masalah dengan pasangan hidupnya, tidak mempunyai masalah dengan pacarnya. Tidak. Namanya manusia terkadang kalau tidak bisa mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, maka dia akan melakukan perselingkuhan. Dosa itu lebih menarik. Berselingkuh dengan orang lain itu adalah dosa. Dan dosa itu menarik dibanding dengan istri sendiri, dengan suami sendiri, dengan pacar sendiri. Itu dosa. Karena di balik dosa memang ada perbuatan-perbuatan iblis. Jadi kalau seseorang ini tidak bisa membentengi dirinya dengan imannya, dia akan terjerumus ke situ. Dia akan terjerumus melakukan perbuatan dosa itu. Perselingkuhan itu sama dengan berzina. Berzina itu adalah dosa. Yang namanya berzina, yang namanya selingkuh, sekali lagi, bukan dengan pasangan yang resmi, yang sah dengan orang lain. Dia sudah mempunyai pasangan, tapi dia bermain dengan orang lain. Itu namanya berzina, itu namanya perselingkuhan. Jadi kalau orang yang berselingkuh itu selalu akan membenarkan dirinya sendiri. Orang yang berselingkuh itu egois.
Karena apa? Karena dia selalu ingin merasa benar, tidak mau disalahkan. Dan rata-rata orang yang berselingkuh itu tidak mau meminta maaf. Kebanyakan seperti itu. Jadi tidak dibenarkan untuk orang-orang yang sudah mempunyai pasangan untuk berselingkuh. Jangankan yang sudah mempunyai pasangan hidup yang sah, pacar aja kalau berselingkuh itu akan terjadi percekcokan. Benar gak?